Kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa UNTAD kelas malam yang sedang berkuliah pada malam hari ini untuk saya wawancarai. Nah, bagaimana kelanjutannya? Oke, ayo kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Thoriqul Umah. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa kelas malam dari UNTAD juga. Bisa diperkenalkan Mas, namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Aziz Asmi Bagaskara. Saya sekarang semester 4 dari program studi Teknik Arsitektur dari UNTAD Surabaya. Oke, Mas Bagas. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Mas Bagas yang mungkin bisa Mas Bagas jawab kan. Yang pertama itu kan Mas Bagas ini kan mahasiswa kelas malam yang juga sedang bekerja juga kan, part time kan. Iya. Bagaimana Anda bisa mengatasi tantangan jadwal kuliah malam sambil bekerja di siang hari, Mas? Itu gimana itu? Kalau menurut pengalaman saya selama ini ya, jadi saya ada plotting waktu antara waktu kerja sama waktu kuliah. Ya. Waktu kuliah ini saya bagi dua waktu. Ada waktu mengikuti matkul pelajaran. Ya. Satunya lagi ada waktu buat nugas. Kebanyakan waktu yang sering dihabiskan ya waktu nugas, tentunya kan lebih banyak juga kan. Ya. Jadi cara manajemen waktu ya, ibaratkan dari pagi mulai kerja sampai sore, katakanlah sampai jam 4 saya kerja. Ya. Jam 4 saya ada waktu jeda 1 jam untuk persiapan kuliah. Ya. Nah, sampai situ manajemen waktu untuk kuliah sudah aman. Ya. Dalam artian mungkin kecil kemungkinan untuk terlambat. Terus dari kuliah tersebut selesai kuliah paling malam jam setengah 10 kalau nggak salah ya. Jadi ya setelah itu pulang nugas. Biasanya nugas itu paling malam sampai jam 1 sampai jam 2. Oke. Mungkin kalau lagi ngejar deadline ya bisa nggak tidur kan. Nggak tidur ya, anak teknik kok, Mas. Arsi gitu. Arsi. Iso turu sangar kan. Oh, iso turu sangar. Ya, jadi secara garis besarnya ya seperti itulah cara gimana ngatur Baik. dalam waktu satu hari. Dan kalau bisa juga sih waktu tidur paling tidak 3 sampai 4 jam sehari. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Mas Bagas. Apa yang menjadi motivasi utama Mas Bagas untuk mengambil kuliah malam sambil sembari bekerja? Itu gimana? Motivasi Mas Bagas ya? Kalau motivasi utama sih pastinya buat membantu orang tua juga ya, buat meringankan beban apa? Ekonomi kan? Beban ekonomi keluarga. Salah satu faktornya itu. Dan bisa saya jadikan buat pengalaman juga gimana caranya ngatur waktu biar lebih terpressure lagi gitu kan. Biasanya lebih ngefek lah buat kehidupan selanjutnya. Jadi ya seperti itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana Mas Bagas mengatur waktu antara tugas kuliah dan tugas pekerjaan Mas Bagas itu? Alhamdulillah ya, untuk tugas pekerjaan ini nggak terlalu susah dibilang, dalam artian tugas dari pekerjaan ini dilakukan on the spot di waktu kerja aja, nggak ada tugas yang sampai lembur bisa dibawa pulang gitu, nggak ada. Soalnya kerjaannya juga kan kerjaan central kitchen ya. Iya. Jadi mau dibawa pulang juga gimana ya. Alhamdulillahnya sih ya seperti itu. Jadi waktu nugas bisa dimaksimalin tanpa terhambat tugas-tugas kerjaan. Oke. Kalau boleh tahu Mas Bagas, kalau di siang hari itu kerjanya apa, Mas? Kalau sekarang ya kerja di ranah Cafe Resto F&B. Saya kerja di bagian produksi. Mulai kerja jam 8 sampai jam 4 sore, 8 jam. Iya. Jadi ya keseharian kerjanya juga ya produksi ayam, bikin
bikin menu frozen yang nanti di resto bisa dimasak langsung gitu tanpa harus ngolah lagi gitu. Selanjutnya pertanyaan keempat ya. Bagaimana Mas Bagas ini menyeimbangkan antara kuliah, pekerjaan dan kehidupan pribadi Mas Bagas? Ya kalau sekarang jadi mahasiswa teknik ya, otomatis adalah salah satu yang dikorbankan. Oke. Pastinya ya kehidupan mungkin bisa dibilang kayak kesenangan pribadi lah. Ya. Misal kayak main atau ya pacaran atau sebagainya lah. Oke. Anak muda ya. Ya anak muda. Oke. Waktu kuliah ini kan hari Senin sampai Jumat kan. Jadi hari-hari yang berat itu ya cuma itu. Ya terus kan ada waktu luang hari Minggu. Saya kerjakan 1 minggu 6 hari. Oh iya. Okay. Hari Minggunya libur. Nah hari Sabtunya kan nggak ada perkuliahan. Otomatis ada waktu nugas yang lebih banyak. Soalnya kan nggak ada waktu buat kuliah. Jadi langsung dialokasikan buat nugas. Terus ya hari Minggunya kalau lagi tugasnya udah selesai ya bisa main. Kalau kadang kadang masih ada tugas yang belum selesai tapi masih ada janji sama temen ya sudah. Sama temen apa sama pacar Mas? Temen Mas. Oke, sama temen ya. Oke. Ya kadang sama pacar juga. Oh iya. Nah itu otomatis salah satu hal yang yang dikorbankan kan nugasnya. Iya. Otomatis ya jadi agak sedikit nunggak gitu ya. Akhirnya imbasnya di hari-hari selanjutnya mungkin sedikit lembur buat nugas. Oh iya. Gitu sih. Oke. Nah selanjutnya Mas, apa yang Mas Bagas lakukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Mas Bagas saat menjalankan jadwal kuliah malam dan pekerjaan di siang hari yang notabene-nya ini ya dari pagi sampai malam ya kegiatannya. Iya. Itu gimana Mas caranya itu? Mungkin kayak yang tak bilang tadi ya. Paling tidak waktu istirahat minimal 4 jam. Ya. Bagi saya 4 jam udah cukup. Udah cukup. Ya mungkin karena kebawa apa ya? Kebiasaan nugas dan begadang sebagai macam. Akhirnya tidur jadi 4 jam. Kalau itu jadi kurang kan ya? Ya. Kalau selama ini saya makan masih aman lah. Misal pagi sarapan sebelum kerja, siangnya juga makan di tempat kerja kan. Malamnya baru makan mungkin sebelum kuliah atau habis kuliah ya. Kalau dari segi asupan makanan mungkin alhamdulillah masih aman. Untuk segi mental sih nggak terlalu gimana ya karena udah terbiasa juga. Oh iya. Oke. Karena dari semester 1 juga ditatarnya seperti itu kan masuk kuliah. Kalau boleh tahu Mas Bagas ini hobinya apa sih? Kalau hobi saya nggak terlalu punya hobi yang spesifik. Mungkin di bidang olahraga mungkin futsal. Cuma sekarang masuk kuliah ya mulai jarang ya. Oke. Paling-palingan ya badminton aja. Itu sih. Oke. Untuk pertanyaan terakhir Mas Bagas, apa saran Mas Bagas untuk orang lain atau mahasiswa lainnya yang juga ingin mengejar pendidikan tinggi sambil tetap bekerja part time? Itu gimana? Kalau menurut saya prioritas utama tetap kuliah. Bagaimanapun kerjaan itu ya mungkin tuntutan kehidupan. Cuma kalau kalian udah masuk kuliah, otomatis kalian harus all in lah. Paham. Soalnya kalian juga kan membawa harapan besar bagi keluarga kalian juga kan. Masuk kuliah, dapat sarjana, punya ilmu yang bagus buat diterapkan di masa depan. Oke. Jadi ya harus pintar-pintar bagi waktu aja sih. Kalau mungkin kalian masih belum bisa bagi waktu, kalau menurut saya lama kelamaan pasti mulai terbiasa. Mungkin di pengalaman pertama mungkin agak susah ya bagi waktunya. Cuma ya tetap semua harus pikir-pikir pintar-pintar bagi waktu lah. Iya, mulai dibiasakan aja. Dibiasakan ya, betul.
Oke, itu saja Mas Bagas. Terima kasih atas Iya, wawancaranya sama-sama. pada malam hari ini. Oke teman-teman, itu saja. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.